Hai, kami peserta Latsar CPNS Kio Minerba membuat analisis dan evaluasi pelayanan publik. Kami peserta dari Angkatan 10 Kelompok 2 akan membahas mengenai Laporgub yang merupakan suatu media untuk menampung aspirasi dan juga aduan masyarakat Jawa Tengah kepada gubernur, baik melalui website, telepon, SMS, ataupun WA. Laporgub mempunyai slogan mudah, murah, cepat, dan tuntas. Cara penggunaan aplikasi Laporgub Jateng ini yaitu kita bisa langsung mengisi formulir laporan di bagian beranda. Data yang diisi berupa nama lengkap, email, nomor HP, atau nomor telepon yang dapat dihubungi, kabupaten atau kota tempat kita akan melaporkan kejadian, dan laporan apa yang akan kita berikan disertai dengan alamat lapor. Selanjutnya, kita menentukan jenis laporan yang akan dilaporkan, apakah termasuk laporan non-infrastruktur atau laporan infrastruktur. Setelah itu, kita bisa memasukkan kode keamanan dan dapat langsung kita klik tombol laporkan. Khusus untuk laporan infrastruktur, maka diwajibkan untuk melampirkan gambar terkini sebagai file pendukung. Setelah kita memberikan laporan, maka laporan akan diproses sesuai dengan SOP yang ada di pengaduan Laporgub. Laporan yang diberikan akan secara otomatis masuk ke sistem Laporgub dan dikelola oleh admin gubernuran dengan rentang waktu 1x24 jam hari kerja. Kemudian laporan akan didisposisikan ke instansi atau dinas terkait. Laporan akan diterima dan direspon oleh instansi terkait dengan rentang waktu 3x24 jam hari kerja. Aduan kemudian akan diverifikasi dan dilakukan tindak lanjut. Penyelesaian aduan akan dilakukan dengan waktu 7 hari kerja sejak aduan masuk. Penyelesaian aduan juga dapat diperpanjang kembali maksimal 7 hari kerja tergantung dengan tingginya tingkat kesulitan tindak lanjut. Jika aduan bukan wewenang dari Pemprov Jateng, maka aduan akan ditolak dan tidak diteruskan. Mari kita lakukan analisa dan evaluasi pada layanan Laporgub. Layanan Laporgub ini sudah sangat bagus karena adanya layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan aduannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Layanan ini bisa diakses melalui website laporgub.jatengprov.government.id atau juga bisa di-download melalui aplikasi lewat Play Store. Bisa melalui hotline dari Laporgub ataupun WA maupun SMS, bahkan bisa melalui sosial media Pak Ganjar itu sendiri. Untuk website dari Laporgub sudah sangat bagus. Ini beranda dari Laporgub. Berikut berandanya. Kita juga sudah ada SOP dan panduan. Berikut contoh SOP pengaduan Laporgub. Sudah sangat jelas, sudah ada waktu maksimal untuk setiap pelayanannya. Berikut juga ada panduan untuk melakukan aduan lewat Laporgub. Kita juga bisa melampirkan gambar untuk memperkuat aduan kita. Akan tetapi Laporgub ini yang di mobile masih ada kekurangan, yaitu tampilannya yang terlalu sederhana dan belum ada layanan pengaturan. Laporgub ini juga menurut saya masih perlu untuk ditingkatkan dalam hal sosialisasi. Karena apa? Karena saya sendiri juga baru mengetahui layanan Laporgub ini saat saya mencari layanan digital apa sih yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan saya menemukan salah satunya adalah layanan Laporgub ini. Untuk layanan Laporgub itu sudah sangat bagus karena mengelola aduan masih dalam rentang 1x24 jam. Untuk layanan Laporgub ini kita juga bisa melihat sejauh mana
laporan kita terproses. Ini contohnya laporan diterima dan didisposisikan ke dinas terkait pada tanggal 16. Pada tanggal 16 juga laporan diverifikasi. Selanjutnya laporan mulai diproses dan berikut laporan sudah selesai. Tetapi masih ada kekurangan. Kekurangannya apa? Dinas terkait juga beberapa masih ada yang sangat lamban responnya. Berikut adalah contoh. Yang pertama, ada aduan dari Surakarta bahwa telah terjadi kecurangan pada sistem PPDB online tahun 2022. Sudah diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait, laporan sudah diterima, akan tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Contoh yang kedua, di Kabupaten Jepara, bahwa ada sawah milik warga yang rusak karena bangunan yang dibangun oleh PU Kabupaten Jepara. Laporan sudah diterima dan akan segera ditindaklanjuti, akan tetapi belum ada kabar terbaru sampai sekarang. Cukup sekian analisa dan evaluasi dari saya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan LaporGub. Yang pertama, perlu dilakukan pengembangan aplikasi dengan menambahkan fitur pengaturan dan notifikasi perkembangan laporan. Kemudian, LaporGub ini hanya tersedia di Play Store, tetapi tidak ada di App Store, sehingga pengguna Apple belum dapat menggunakan aplikasi LaporGub. Diharapkan, aplikasi LaporGub segera tersedia di App Store. Kemudian, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai layanan LaporGub, sehingga seluruh warga Provinsi Jawa Tengah mengetahui adanya layanan ini. Dan yang terakhir, perlu dilakukan follow up ke dinas terkait laporan yang diterima agar segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam. LaporGub adalah sebuah aplikasi dari pemerintah Provinsi Jateng yang berbasis digital untuk menampung aspirasi, keluhan, atau aduan masyarakat Jawa Tengah yang dapat diakses oleh siapapun melalui apapun, seperti melalui SMS, WhatsApp, website, atau telepon, atau bahkan ada aplikasi berbasis digital Android. Sebuah kanal aduan yang diciptakan untuk menghilangkan gap antara pemerintah dengan masyarakat. Sejalan dengan reformasi birokrasi dan era digitalisasi, LaporGub berhasil merubah pandangan masyarakat mengenai birokrasi pemerintahan yang identik dengan aturan yang rumit dan berbelit-belit menjadi sebuah hal yang menjadi mudah dan dapat dipantau oleh siapapun dalam hal pelaksanaannya. Pemerintah dalam hal ini Provinsi Jateng berusaha mewujudkan reformasi birokrasi, bukan hanya pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin dalam hal poin pentingnya, tetapi masyarakat perlu dilibatkan dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Bagaimanapun juga, penyelenggaraan pemerintahan atau negara sebenarnya bermuara pada satu, yaitu pemberian pelayanan publik. Demikian ulasan dan evaluasi dari kami mengenai pelayanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1. Terima kasih.